Baik, perkenalkan saya atas nama Theophanus Alexis Tabe, NIM 2021 110772, Fakultas Hukum, kelas sore, semester 7. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Agustinus F. Pekalisdadi. Narasi kasus Kuala Lumpur, Lapindo 2006. Pada Mei 2006 di Kabupaten Sudiharjo, Jawa Timur, terjadi bencana lingkungan yang dikenal dengan lumpur Lapindo. Kejadian ini bermula dari semburan lumpur panas yang keluar dari pengeboran sumur gas di lokasi yang dikelola oleh PT Lapindo Brantas. Semburan ini tidak dapat dihentikan, mengakibatkan ribuan hektar lahan pemukiman dan infrastruktur terendam lumpur. Lebih dari 60.000 warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencariannya. Kasus ini menimbulkan perdebatan dan sosial. PT Lapindo Brantas menyatakan bahwa bencana ini merupakan kejadian alam, yaitu akibat aktivitas tektonik yang tidak dapat diprediksi. Namun, banyak ahli dan aktivitas lingkungan menyebut bahwa bencana ini adalah kelalaian manusia akibat praktik pengeboran yang tidak mematuhi standar keselamatan. Dalam proses hukumnya, pemerintah mengambil ahli tanggung jawab untuk menangani korban dengan menggunakan dana APBN. Memicu kontroversi tentang keadilan sosial. Banyak pihak menganggap negara berpihak kepada korporasi, sementara warga yang menjadi korban merasa tidak memperoleh keadilan sepenuhnya. Teori keadilan menurut John Rawls dalam bukunya Keadilan Sosial adalah situasi di mana institusi sosial mendistribusikan sumber daya dan hak secara adil kepada semua individu, terutama mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan. Dalam kasus lumpur Lapindo, korban dari golongan masyarakat kecil dan rentan menjadi pihak yang paling menderita akibat bencana ini. Pendekatan revisian akan menuntut agar kebijakan bencana memberikan prioritas kepada pemulihan hak-hak korban, bukan pada penyelamatan korporasi yang memiliki akses ke sumber daya dari kekuasaan. Keputusan pemerintahan menggunakan dana publik untuk menangani masalah ini dapat dilihat sebagai pelanggaran prinsip keadilan distributif karena korban harus menanggung kerugian tanpa adanya kompensasi yang cukup dari pihak yang bertanggung jawab langsung. Dalam perspektif Rawls, seharusnya pemerintah lebih fokus mengupayakan distribusi tanggung jawab yang proporsional antara korporasi dan negara. Pendekatan eksistensialisme menurut Jean-Paul Sartre menekankan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dalam konteks lumpur Lapindo, pandangan sastra menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas moral dari para pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pengeboran. Ketika korporasi berargumen bahwa bencana ini adalah kejadian alam, serta akan menolak argumen ini sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab. Menurut Sartre, manusia memiliki kebebasan untuk bertindak tetapi juga memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari tindakannya. Dalam kasus ini, PT Lapindo Brantas harus memikul tanggung jawab penuh atas dampak sosial dan lingkungan, bukan hanya melemparkan beban kepada pemerintahan atau alam. Perspektif filsafat lingkungan menurut Arnie Naess. Menurut Arnie Naess, pelopor dialegogy menyatakan bahwa manusia tidak boleh memandang alam sebagai objek yang semata-mata digunakan untuk kepentingan ekonomi. Kasus lumpur Lapindo menunjukkan bagaimana eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan ekosistem dapat berdampak pada kehancuran lingkungan dan kehidupan manusia. Dalam pendekatan ini,
tindakan eksploitasi dilakukan PT Lapindo Berantas dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip harmoni ekologis. Kasus lumpur Lapindo menjadi cermin persoalan keadilan, tanggung jawab, dan hubungan manusia dengan alam. Pendekatan filsafat Rawls menekankan pentingnya retribusi yang adil bagi korban, serta menuntut akuntabilitas moral, sementara Nahis mengajak kita memikirkan ulang hubungan manusia dengan alam. Dari sini kita dapat belajar bahwa bencana sosial dan lingkungan seperti ini membutuhkan solusi yang tidak hanya berbaris hukum positif, tetapi juga didasarkan pada prinsip etika dan filsafat yang mendalam. 3 perspektif yang mendasari. 1. Keadilan sosial terabaikan ketika pemerintahan memutuskan menggunakan dana APBN untuk menangani korban. Langkah ini secara moral bisa dimaklumi untuk mencegah penderitaan lebih besar. Namun secara prinsip hal ini bermasalah karena dana publik dipakai untuk menutupi kesalahan korporasi. 2. Ketimpangan relasi kuasa. Kasus ini juga mencerminkan adanya ketimpangan dalam relasi kuasa antara rakyat, korporasi, dan negara. PT Lapindo Berantas yang dimiliki oleh keluarga dengan pengaruh politik kuat tampaknya mendapat perlindungan dalam proses hukum dari pengambilan kebijakan. Ini mencerminkan fenomena di mana negara tidak hanya gagal menjadi perlindungan masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana institusi yang seharusnya netral dapat dipengaruhi oleh kepentingan korporasi. Memperkuat akuntabilitas korporasi. Pemerintah harus menerapkan regulasi yang lebih tegas agar korporasi tidak bisa dengan mudah melepaskan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dari sosial. Ini bisa dilakukan melalui penerapan mekanisme prinsip pencemaran membayar. 2. Mengutamakan hak korban. Fokus utama harus pada pemulihan kehidupan korban, termasuk pemberian kompensasi yang adil, dukungan untuk relokasi, serta pemulihan sosial ekonomi. Negara juga harus menjamin adanya akses yang lebih mudah bagi korban untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. Kasus lumpur Lapindo seharusnya menjadi pengingat mendalam bahwa setiap tindakan yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan ekologis akan berdampak pada generasi sekarang dan yang akan datang. Penegakan keadilan tidak hanya membutuhkan hukum positif yang kuat, tetapi juga keberanian moral untuk menghadapi kekuatan besar yang sering kita berada di balik ketidakadilan tersebut. Sekian penjelasan kasus Kuala Lumpur menurut saya. Selamat malam.